Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Love on the Race. Film ini menceritakan tentang wanita pemilik usaha kue yang berpacaran dengan seorang pria ganteng yang berasal dari keluarga kaya. Di awal pertemuan mereka, wanita ini menganggap kalau si pria adalah seorang pelayan catering yang bekerja untuk sebuah acara pernikahan. Namun ternyata keluarga pria ini adalah pemilik bangunan dari toko si wanita yang akan melakukan penggusuran untuk membangun apartemen mewah. Nah, kira-kira seperti apakah cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Victoria atau yang lebih akrab dipanggil Tori. Ceritanya, Tori ini adalah seorang pembuat kue berbakat dan sekaligus pemilik toko yang dia beri nama Cake Fairy. Dalam menjalankan usahanya, Tori bekerja sama dengan sahabatnya yang bernama Stephanie. Namun toko kuenya ini masih dalam tahap berkembang, sehingga Tori masih sering kepikiran tentang biaya sewa gedung per tahunnya. Nah, karena mengetahui Tori adalah pembuat kue berbakat, Stephanie terus aja meyakinkan sahabatnya itu kalau toko mereka akan maju tepat pada waktunya. Dan keesokan harinya, Tori akhirnya mengantar kue yang udah dia buat kemarin ke sebuah acara pernikahan. Sementara itu di tempat lain, kita juga diperkenalkan dengan seorang pria ganteng bernama Jack dan asisten ayahnya yang bernama Hank. Ceritanya, Jack ini adalah putra satu-satunya dari seorang pengusaha properti yang kaya raya. Nah, di saat mereka berbicara soal pekerjaan, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Lacey yang ceritanya naksir berat sama Jack. Namun sebaliknya, Jack malah merasa ilfil karena Lacey adalah tipe wanita sosialita yang sombong dan suka pamer di sosial media. Singkat cerita, ketika Tori sampai di tempat tujuan, dia meminta tolong pada Jack yang kebetulan ada di luar gedung untuk membantunya mengangkat kue. Sebab Tori mengira kalau Jack adalah seorang pelayan di tempat tersebut. Nah, begitu mereka selesai mengantar kue, Tori kemudian memperkenalkan diri sebagai pemilik Cake Fairy, sedangkan Jack menyembunyikan identitas aslinya. Jack dan Tori pun sama-sama terkesan dengan pertemuan itu dan tampaknya mereka berdua saling menyukai. Keesokan harinya saat berada di toko, Tori tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang pria bernama Brandon yang merupakan mantan tunangannya. Ceritanya, Brandon akan menikah dengan tunangan barunya yang bernama Jessica, sehingga dia ingin memesan kue pernikahan dari Tori. Tapi setelah Brandon pergi, Stephanie langsung ngomel-ngomel pada Tori dan memintanya untuk menolak pesanan tersebut. Karena dulu Brandon udah tega meninggalkannya demi wanita lain, dan gak seharusnya Tori bertemu lagi dengan mantan tunangannya yang brengsek. Sementara itu di tempat lain, Jack, Hank, dan ayah Jack yang bernama JJ Adams lagi mengadakan rapat untuk membangun beberapa gedung apartemen baru. Pembangunan itu pun memerlukan banyak lahan, sehingga perlu menggusur gedung lain milik mereka yang saat ini menjadi pertokoan. Nah, mengetahui Tori adalah penyewa salah satu toko, Jack ingin mencari cara lain tanpa harus menggusur usaha kecil yang menyewa tempat mereka. Namun JJ nggak setuju karena proyek ini nantinya akan menghasilkan pendapatan lebih banyak bagi mereka ketimbang menyewakan bangunan. Maybe there's a way of doing this without displacing these businesses? Absolutely not. We need those extra units. Beberapa hari kemudian, Stephanie datang ke rumah Tori untuk memberitahu kalau perusahaan Adams akan menggusur pertokoan mereka dalam waktu dekat. Berita itu pun membuat Tori panik sebab pertokoan yang mereka sewa sekarang merupakan daerah strategis yang ramai dengan orang-orang. Nah, mengetahui perusahaan Adams adalah perusahaan yang sangat besar, Tori merasa ragu kalau mereka bisa menghentikan penggusuran lewat negosiasi.
Namun Stephanie dan para penyewa toko lain udah membuat rencana untuk berdemo, siapa tahu masalah mereka viral di internet dan dibantu oleh pemerintah setempat. We're not gonna give up without a fight. Yeah. Keesokan paginya sebelum mereka berdemo, Tori sempat masuk ke sebuah toko kopi dan gak sengaja bertemu Jake. Hello there, Cake Fairy. Fancy seeing you again. Tori pun kaget melihat penampilan Jake yang begitu rapi, padahal dia taunya kalau si Jake ini adalah pelayan catering. Catering definitely has its perks too. Nah, mumpung Jake lagi gak ada kerjaan, Tori kemudian memintanya untuk ikut dan bertemu dengan Stephanie. Mereka juga memaksa Jake untuk ikut berdemo demi menentang penggusuran yang akan dilakukan oleh perusahaan keluarganya. Setibanya mereka di depan kantor keluarga Adams, Stephanie dan Tori sedikit kecewa karena hanya ada segelintir orang yang datang untuk menentang penggusuran. Dan saat Tori mengajaknya untuk berdemo, Jake berusaha menutupi wajahnya agar nggak kelihatan. Nah, kebetulan JJ dan Hank melihat demo itu dari dalam, sehingga JJ meminta Hank untuk memanggil security agar segera mengusir mereka. Dan ternyata ada salah satu anggota demo yang merekam kejadian tersebut yang rencananya akan mereka upload ke media sosial. Setelah demo itu selesai, Tori kemudian bercerita pada Jake kalau dia benar-benar bingung harus berbuat apa jika penggusuran itu tetap dilaksanakan. Namun Tori juga merasa senang karena Jake udah mau menemaninya, dan mumpung hubungan mereka udah dekat, Jake ingin mengajak Tori untuk ketemuan di akhir pekan. Singkat cerita, saat mereka bertemu, Tori kemudian mengajak Jake ke toko buku yang biasa dia datangi untuk sekedar nongkrong. Di sana, Tori nggak sengaja menemukan sebuah novel jadul yang sebenarnya udah lama dia cari. Tapi ketika Jake ingin membelikan buku itu, Tori langsung menolak karena mengetahui harganya sangat mahal. Dari respon tersebut, Jake jadi tambah jatuh hati karena Tori berbeda dari beberapa wanita yang pernah dia ajak berkencan. Beberapa hari kemudian, pihak Adams akhirnya melihat postingan video dari para penyewa toko yang ternyata udah viral di berbagai media sosial. Yang dimana video itu mendapat dukungan dari para netizen, sehingga JJ menganggap kalau Tori adalah biang keladi dari kejadian ini. Nah, untuk melindungi Tori dari tuduhan yang enggak-enggak, Jake mencoba memberi penjelasan pada sang ayah kalau para penyewa toko hanya ingin melanjutkan bisnis mereka. Namun JJ tetap nggak mau tahu dan meminta Hank agar segera menghubungi wali kota untuk meminta dukungan. Lalu di malam harinya, Jake mengajak Tori untuk makan malam di sebuah restoran sambil bercerita tentang postingan demo mereka. Dan sejak berita itu viral, toko Tori jadi semakin ramai pengunjung yang ingin membeli kue buatannya sekaligus mendukung aksi protes mereka. Nah, selagi mereka asik mengobrol, ternyata di tempat itu juga ada Lacey yang gak sengaja melihat Jake dan Tori yang lagi berduaan. Lacey pun langsung memotret kebersamaan mereka dan memposting foto itu ke akun media sosialnya. Keesokan harinya, Hank menjadi sangat marah pada Jake karena mengetahui kalau dia berkencan dengan Tori dari akun media sosial milik Lacey. Dan jika JJ sampai melihat foto tersebut, Jake harus membuat alibi kalau dia sengaja mendekati Tori untuk mendapatkan info penting bagi perusahaan. Nah, karena udah ketahuan, Jake akhirnya berkata jujur pada Hank kalau dia sangat menyukai Tori yang mengira dia bekerja sebagai pelayan catering. Hank pun mengingatkan Jake kalau masalah percintaannya ini bisa menjadi masalah serius dan memintanya untuk membuat pengakuan pada Tori dan juga ayahnya. Beberapa hari kemudian, Lacey datang menemui Hank di sebuah kafe sambil mengatakan kalau dia merindukan Hank. Sebenarnya dari dulu Hank ini udah menyukai Lacey, tapi sayang cintanya bertepuk sebelah tangan karena Lacey menyukai Jake. I miss you, Hank.
get some good times. Nah, sambil merayu Hank dengan cerita masa lalu mereka, Leslie yang merasa penasaran kemudian bertanya siapa wanita yang berkencan dengan Jake. Namun Hank gak mau memberi informasi apapun karena dia tahu kalau Leslie hanya ingin memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Her name is something I forgot to ask him. Have a great day. Sementara itu di tempat lain, Jake dan Tori kembali berkencan ke sebuah pantai yang juga sering dikunjungi oleh Tori waktu libur bekerja. Dan ternyata hari ini adalah pertama kalinya Jake datang ke pantai ini, padahal jaraknya sangat dekat dengan berbagai properti milik keluarga Adams. Nah, ketika mereka duduk di tepi pantai, Jake sebenarnya ingin berkata jujur tentang identitas aslinya sebagai pewaris tunggal perusahaan Adams. Namun tiba-tiba Jake membatalkan niatnya karena dia nggak mau merusak momen bahagianya hari ini bersama Tori. I really like you. Singkat cerita, saat Tori tiba di rumah, dia mendapat info dari Stephanie kalau Brandon ingin memastikan pesanan kue pernikahannya. Tori pun langsung menelpon Brandon untuk menolak pesanan tersebut karena dia nggak mau terlibat lagi dengan mantan kekasihnya. Really nice life. Bye. Cheers. Akhirnya sejak hari itu, Jake dan Tori jadi sering menghabiskan waktu bersama untuk berkencan. Dan saking bahagianya, Jake sampai lupa kalau dia memiliki banyak kesempatan untuk memberitahu Tori tentang identitasnya yang asli. Oh, and that you are one heck of a dancer. Wow, okay, nice. It can be our little secret. Beberapa hari kemudian, Tori dan para penyewa toko lainnya kembali berdemo di depan kantor Adams dengan mengajak orang yang lebih banyak dari sebelumnya. Dan setelah demo itu selesai, JJ langsung menemui Tori secara personal untuk mengajaknya berbicara empat mata. Dalam pembicaraan tersebut, Tori kemudian meminta pada JJ agar mencari lahan lain untuk membangun apartemennya. Namun JJ nggak mau berkompromi dengan Tori dan tetap akan melangsungkan penggusuran walaupun para penyewa berdemo di depan kantornya setiap hari. Keesokan harinya, Jake tiba-tiba datang mengunjungi Tori ke toko untuk sekedar membawakan bunga dan mencicipi salah satu kue buatannya. Well, I wouldn't call it magic, but... Dan begitu Jake mencicipi kue lemon, dia menjadi ingat kalau rasa kue itu sangat mirip dengan kue buatan neneknya yang menjadi favorit sang ayah. I bet. Reminds me of a lemon cake that my grandma used to make. Nah, sebelum Jake kembali ke kantor, Tori ingin mengajaknya untuk ngedate di restoran besok malam, mumpung mereka nggak ada pesanan kue. Namun Jake nggak bisa memenuhi ajakan tersebut dengan alasan kalau besok malam dia harus menemani ayahnya untuk melihat sebuah pameran di luar kota. No worries. It's good to be with them. Kemudian saat rapat di kantor, Hank memberi kabar pada Jake dan JJ kalau dia gagal mendapat dukungan dari wali kota yang memihak pada penyewa toko. Tentu aja berita itu membuat JJ kesal dan meminta mereka agar menghubungi pengacara perusahaan untuk mengurus permasalahan ini. Setelah rapat itu selesai, Hank yang tahu kalau Jake belum berbicara apa-apa kepada Tori dan JJ, memintanya untuk segera memberitahu mereka. Karena jika mereka berdua mengetahui kalau Jake udah merahasiakan sesuatu, Hank merasa yakin kalau masalah ini akan menjadi semakin rumit. Sementara itu di tempat lain, Leslie akhirnya mengetahui sosok wanita yang berkencan dengan Jake lewat video pendemo di depan kantor Adams. Dan keesokan paginya, Leslie langsung memesan kue dari Tori untuk sebuah acara pesta yang akan diadakan oleh wali kota malam ini. Seriously, this is a work of art. It's gonna knock their socks off. Nah, begitu pembuatan kue itu selesai, Tori dan Stephanie langsung mengantarnya ke sebuah hotel tempat acara itu diadakan. Tori pun terlihat sangat bahagia karena akhir-akhir ini mereka selalu mendapat rezeki nomplok dan kisah cintanya dengan Jake juga berjalan dengan baik.
Oke, adegan kemudian beralih ke hotel tempat pesta itu diadakan, yang ternyata dihadiri juga oleh Jack, Hank beserta JJ. Di pesta itu, JJ berbicara dengan wali kota beserta istrinya untuk membahas pembangunan apartemen yang viral gara-gara mendapat penolakan dari para pendemo. Di saat yang bersamaan, Lacey datang menghampiri Jack untuk mengatakan kalau dia udah mengetahui siapa sosok wanita yang berkencan dengan Jack. Lacey kemudian mengancam kalau dia akan memberitahukan masalah ini pada JJ jika Jack nggak mau menemaninya berdansa malam ini. Fine, deal just for tonight. Lalu ketika mereka berdansa, Tori dan Stephanie yang baru aja tiba di tempat itu bisa melihat dengan jelas kalau Jack lagi bersama seorang wanita yang enggak mereka kenal. Tori pun langsung menghampiri mereka dan merasa sangat marah karena Jack udah berbohong kalau malam ini dia lagi menemani ayahnya keluar kota. It's pretty clear you're a player and a liar. Nah, gara-gara keributan itu, JJ sampai mendatangi mereka, yang dimana Tori akhirnya mengetahui kalau Jack adalah pewaris perusahaan Adams. Okay, I tried to tell you, but then we kept getting sidetracked. Tentu aja kenyataan itu menambah kekecewaan Tori dan menganggap kalau Jack sengaja mendekatinya demi proyek pembangunan apartemen. Lalu di perjalanan pulang, Tori merasa sangat bersedih karena dia nggak menyangka kalau selama ini Jack udah menyimpan rahasia darinya. Dan akibat rasa kecewa yang begitu dalam, Tori kemudian memutuskan untuk mencari cara agar bisa menghentikan penggusuran tokonya. I'm just gonna concentrate on work. Akhirnya sejak hari itu, Tori sama sekali nggak mau menerima telepon dari Jack yang berusaha untuk menjelaskan masalah ini. Bahkan ketika Jack mengirimkan hadiah berupa novel favoritnya, Tori sama sekali nggak terlihat bahagia. Lalu pada suatu hari, Tori memiliki ide untuk membuat kue lemon dan membawanya ke kantor perusahaan Adams untuk diberikan kepada JJ. I'm so sorry, sir. I tried to stop her. Oh, it's all right. Ternyata Tori teringat akan ucapan Jack tempo hari yang bercerita kalau JJ sangat menyukai kue lemon buatan ibunya. I think sounds like it could be similar. And money cannot buy true happiness, Mr. Adams. Kemudian saat Tori keluar, Jack mengatakan kalau Tori adalah wanita yang sangat berbakat dan dia juga memohon pada sang ayah agar mencoba kue buatannya. Dan setelah mencicipi kue tersebut, JJ menjadi terharu karena rasanya sangat mirip dengan kue buatan ibunya. Lalu di malam harinya, Jack datang ke toko kue untuk bertemu dengan Tori dan memberitahu keputusan ayahnya yang akan membatalkan penggusuran. My father, he decided to reduce the number of units, which means you... Jack juga menyewa pemain musik untuk berdansa dengan Tori, sekaligus meminta maaf karena selama ini udah menyimpan rahasia kalau dia adalah putra JJ. Nah, karena nggak mau merasa kehilangan lagi, Jack lalu memohon pada Tori agar memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan singkat cerita beberapa bulan kemudian, mereka berdua akhirnya melangsungkan pernikahan yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Admin juga mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.